Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Eka Syahputra dengan NIM 17143111037. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Komputer Forensik dari Bu Miranti. Yang pertama yaitu, apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah cabang dari ilmu forensik digital yang berkaitan dengan bukti yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital. Tujuan dari komputer forensik adalah untuk memeriksa media digital dengan tujuan mengidentifikasi, melestarikan, memulihkan, menganalisis, dan menyajikan fakta, dan juga opini tentang informasi digital. Komputer forensik bisa juga disebut sebagai digital forensik. Digital forensik merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk membuktikan suatu barang bukti digital yang bernilai di mata pengadilan dengan menggunakan metode tertentu yang dapat mempertahankan keaslian barang bukti. Secara garis besar, terdapat 4 tahapan dalam komputer forensik, yaitu pengumpulan data, pemeliharaan, analisis, dan presentasi. Yang pertama yaitu pengumpulan atau collection, yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data-data sebanyak mungkin untuk mendukung proses penyidikan dalam rangka pencarian barang bukti. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Lalu pemeliharaan atau preservation, yaitu memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Selanjutnya yaitu analisa atau filtering. Dalam tahapan ini, alat-alat bukti yang telah diamankan dan dipilah-pilah, data-datanya yang ada, sebagian tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diinvestigasi. Di sini kejelian dari sang investigator sangat dibutuhkan untuk memilih data-data dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. Yang terakhir yaitu presentasi atau presentation, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Laporan yang disajikan harus di cross-check langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya NTFS. Apa itu NTFS? NTFS atau New Technology File System adalah sebuah sistem berkas yang dikembangkan oleh Microsoft untuk dimasukkan ke dalam kumpulan sistem operasi Windows. NTFS membuat sistem mungkin untuk memulihkan sistem file pada sebuah kondisi yang konsisten, termasuk sebuah sistem crash atau failure pada disk. Esensi dari kemampuan pemulihan NTFS adalah logging atau pencatatan. Tiap operasi yang mengubah sistem file diperlakukan sebagai sebuah transaksi. Untuk setiap suboperasi dari sebuah transaksi yang mengubah struktur data sistem file yang penting disimpan dalam sebuah log file sebelum disimpan dalam volume disk. Dengan menggunakan log, sebuah transaksi yang diselesaikan pada saat terjadi crash bisa kemudian dilakukan kembali atau dibatalkan ketika sistem pulih kembali. Selanjutnya yaitu perbedaan pemulihan pada HDD dan SSD. Yang pertama, HDD atau hard drive. Pada dasarnya berupa piringan logam yang dilengkapi dengan lapisan magnetik yang akan bergerak untuk membantu proses penyimpanan data. Sekalipun hard disk telah kehilangan informasi atau hard disk mulai mengalami gangguan sebagai bad sector, sistem recovery data dapat melakukan pengembalian data. Misalkan hard disk masih dapat dikenali oleh hard disk pembantu untuk melakukan recovery.
Software recovery data hanya melakukan pengembalian data yang terhapus secara tidak sengaja, tetapi tidak bisa mengembalikan bentuk partisi seperti semula. Yang selanjutnya adalah SSD, yang merupakan perangkat penyimpanan yang menyimpan data pada chip memori yang terhubung dari satu ke yang lainnya. Chip memori dalam SSD memiliki jumlah siklus penulisan yang terbatas, yang dapat menyebabkan hilangnya data yang tidak dapat dipulihkan. Jika chip pengontrol cache memori atau salah satu dari chip memori tipe NAND setelah rusak secara fisik, data mungkin sepenuhnya tidak dapat diakses. Jadi meskipun SSD memiliki banyak keunggulan karena fitur non-mekanisnya, ternyata SSD tidak bisa melakukan recovery data pada data yang telah dihapus. Namun tidak berlaku pada HDD yang bisa melakukan pemulihan data dengan banyak bantuan aplikasi atau yang ahli di bidang untuk recovery data. Selanjutnya adalah perbedaan username dan SID. Username adalah nama atau nickname yang digunakan oleh seseorang user untuk login di dalam sebuah jaringan komputer ataupun jaringan internet, program interaksi ataupun juga email. Username hanya satu bagi setiap pengguna yang terdaftar. Jadi tidak ada orang yang menggunakan username yang sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti jika @deo sudah digunakan, maka jika ingin menggunakan @deo lagi, maka itu tidak bisa digunakan. Lalu yang selanjutnya yaitu Security Identifier atau SID. Merupakan angka-angka internal yang terdapat di dalam Security Account Manager dalam sistem operasi Microsoft Windows NT. SID dapat secara unik mengidentifikasi seseorang pengguna atau grup pengguna ataupun akun komputer dalam sebuah domain. SID digunakan secara internal oleh Windows NT dan Windows 2000 untuk menyediakan akses kepada pengguna terhadap sumber daya jaringan atau fungsi akses kontrol. Para desainer Windows NT membuat SID agar bersifat unik, karena SID dibuat dengan menggunakan kombinasi antara informasi pengguna, informasi domain, serta waktu kapan akun tersebut dibuat. Format yang umum digunakan oleh SID adalah kumpulan angka desimal yang dipisahkan dengan menggunakan tanda strip dengan format seperti S1, X, Y1, Y2, Y dan seterusnya, dan yang terakhir yaitu RID, di mana S merupakan tanda bahwa hal tersebut merupakan struktur data SID, sedangkan angka 1 merupakan revisi SID tersebut. S1 berisi SID revisi 1. Lalu X merupakan nilai identifier authority, dan yang Y1 hingga YN merupakan nilai identifier sub-authority. Nilai ini berisi informasi nama domain dan informasi lainnya. Lalu yang terakhir RID merupakan nilai relatif identifier. Dan contohnya yaitu pada contoh SID S1521 3071428036 2802733959 4154675707 dan 1008. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang revisi adalah angka 1, sedangkan identifier authority-nya itu 5, sedangkan identifier sub-authority-nya itu yaitu dari 21 sampai ke yang 4154675707, dan nilai ini merupakan nilai yang dibentuk oleh domain atau komputer yang bersangkutan. Dan untuk RID-nya yaitu 1008. Untuk setiap pengguna yang ditambahkan oleh administrator, RID yang dibuat adalah 1000 dan seterusnya, seperti 1001, 1002 dan seterusnya. Nilai 1008 berarti akun pengguna tersebut merupakan akun yang ke-9 dari domain atau komputer yang memiliki nomor tanda pengenal 21 sampai yang 4154675707 tadi.
Selanjutnya yaitu penjelasan beberapa istilah. Yang pertama yaitu write blocker, yang berfungsi sebagai proteksi proses tulis-menulis data ke barang bukti. Write blocker diperlukan karena sifat dari sistem operasi komputer yang secara otomatis mengubah metadata file pada media penyimpanan. Dan selain itu, untuk mencegah proses penulisan dari aplikasi-aplikasi berbahaya seperti virus dan spyware. Lalu selanjutnya yaitu memory dump, yaitu catatan isi memori sebuah program komputer pada suatu waktu tertentu atau sementara, terutama ketika program tersebut telah berhenti secara tidak normal. Nama ini berasal dari istilah teknologi memori yang dulunya standar ingatan inti. Memory dump biasanya digunakan untuk mendiagnosis atau mencari kesalahan pada program komputer. Selanjutnya yaitu registry data, yaitu merupakan bagian dari sistem operasi Windows, di mana registry merupakan pusat database pada sistem operasi yang berbasis Windows. Semua aktivitas user dan konfigurasi komputer, baik perangkat keras maupun software, terekam di dalam registry. Registry pada Windows berfungsi sebagai pusat database dari sistem operasi tersebut, dan yang secara otomatis akan disimpan di dalam registry. Yang terakhir adalah Direct Access Memory, Direct Memory Access atau DMA, yaitu kemampuan pada komputer modern yang memungkinkan perangkat peripheral untuk mengirim data ke memori motherboard tanpa intervensi dari CPU. DMA diimplementasikan dalam arsitektur bus komputer untuk mempercepat operasi komputer dan memungkinkan multitasking. Biasanya CPU akan terisi penuh dalam operasi baca ataupun tulis apapun. Mengaktifkan DMA memungkinkan untuk membaca atau menulis data dalam memori internal, eksternal, dan peripheral tanpa keterlibatan CPU, sehingga membuat prosesor tersedia untuk tugas-tugas yang lain. Sekian presentasi dari saya, Dewa Saputra. Selebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.